Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data manajemen. Saat kita bicara mengenai data manajemen, maka tidak akan lepas dari istilah database. Nah, di sini dua hal utama yang harus bisa dilakukan oleh suatu database, yaitu menyimpan data atau store data dan retrieve data atau pengambilan data. Nah, dari kedua hal tersebut, untuk menjalankannya, maka database itu harus mampu apa saja. Yang pertama adalah store data persistently, kemudian yang kedua adalah maintain data consistency, yang ketiga adalah ensure data availability. Ketiga hal ini, store data persistently, maintain data, dan ensure data availability ini akan kita bahas di slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan store data persistently? Nah, kata-kata persistent itu berarti dia tidak hilang gitu ya. Jadi kalau dikatakan di sini kalau data yang sudah disimpan itu harusnya tidak akan hilang meskipun database-nya dimatikan. Saat database nanti menyala lagi, maka datanya tetap ada. Nah, sehingga untuk melakukan hal itu penyimpanan itu bukan di memori seperti RAM atau mungkin kalau kita buat program itu data disimpan dalam array bukan seperti itu. Melainkan itu harus tersimpan di suatu disk atau flash disk atau ada tape dan seterusnya. Nah, sehingga data yang sudah disimpan itu harus dapat diambil kembali, ya, diakses atau dibaca dan seterusnya. Nah, untuk mempercepat pembacaannya, ya, kalau di memori kan banter di memori kecepatannya. Tapi kalau misalnya di dalam disk atau flash dan sebagainya, biasanya untuk mempercepat pembacaan itu dengan memanfaatkan indeks. Yang kedua adalah maintain data consistency. Data harus konsisten, baik pada saat penulisan maupun bacaan, ya, write and read itu. Oke, kita ambil sebagai contoh di sini. Saat ada perusahaan, ya, kita misalkan perusahaan ada karyawan namanya Alice dan Bob. Nah, Alice ini mengisikan ke dalam sistem, ya, ke dalam database itu data pembayaran hutang customer. Nah, di sini akan terjadi proses apa? Proses pengurangan hutang customer atau customer balance-nya ini berkurang, ya, hutangnya berkurang harus dibayar, kemudian uang perusahaannya akan bertambah. Nah, kalau misalnya pada saat yang sama itu saat Alice mulai mengisikan, Bob juga membaca berapa banyak uang perusahaan, apa yang terjadi? Apakah Bob membaca total uang sebelum atau sudah ditambah bayaran hutang? Nah, tergantung kondisinya seperti ini. Harusnya pada saat Alice menulis tadi, saat kondisinya customer balance-nya itu berkurang, ya toh, kemudian customer balance sudah berkurang, saat Bob membaca data di uang perusahaannya masih yang lama. Nah, ini jadi salah. Kenapa? Karena ada customer sudah membayar hutang, tapi uang perusahaannya masih yang sama, masih yang sebelumnya. Nah, untuk menghindari itu bagaimana caranya? Transaksi ini yang dilakukan oleh Alice ini saat menulis data mengurangi hutang customer dan menambah uang perusahaan ini harus dilakukan dalam satu kesatuan. Ya, jadi transaksi dianggap selesai itu adalah pada saat Alice selesai menuliskan uang perusahaan. Nah, kalau kondisinya dibuat seperti itu, maka pada saat Alice sudah mulai menulis di sini, apapun data yang ditulis Alice selama dia belum selesai menulis sampai uang perusahaannya bertambah berapa, maka Bob tidak akan bisa membaca data yang terbaru ditulis Alice tadi. Ya, jadi datanya betul-betul dijaga sampai semuanya selesai, satu kesatuan selesai, baru si Bob bisa membaca datanya. Yang ketiga adalah ensure data availability. Artinya apa? Artinya database harus bisa memastikan bahwa data itu bisa diakses pada saat dibutuhkan. Ya, semakin tinggi availability-nya, maka berarti semakin bagus karena setiap saat data itu bisa dibaca. Setiap ada permintaan bisa direspon karena dia selalu available. Nah, untuk menjaga itu ada banyak cara. Salah satunya adalah digunakan konsep data backup. Oke, seperti lihat di gambar di samping ini, ya. Misalnya di sini saat Alice tadi menulis ada backup, ya, sini yang kiri itu adalah primary DB, ini adalah data operasionalnya,
kemudian yang kanan itu adalah data backupnya. Pada saat Alice itu menulis sesuatu, ya, transaksi atau apapun ke dalam database primerinya, maka otomatis langkah keduanya apa? Akan dilakukan copy to backup server untuk data tadi. Begitu copy selesai, ya, pengkopian selesai, maka akan beritahu bahwa pengkopian selesai. Baru Alice diberi pesan bahwa oh ini sudah selesai untuk penyimpanan datanya. Nah, ini bentuk seperti ini memang akan meningkatkan availability, tapi tahapannya jadi sedikit lama ya. Tahapan sedikit lama karena apa? Setiap kali kita menulis ke dalam database selalu dilakukan penulisan juga ke tempat backup servernya. Nah, hal seperti ini yang nanti mungkin perlu dipertimbangkan. Apakah mengutamakan availability atau mungkin mengutamakan kecepatannya, operasionalnya. Nah, seperti itu. Konsep yang dilakukan sebelumnya tadi itu disebut sebagai two-phase commit ya. Tadi ada dua atau commitnya. Jadi pada saat menulis ke database utama, kemudian dia berusaha untuk menuliskan juga ke backup. Nah, pada saat ada kegagalan penulisan ke backup, maka semuanya dibatalkan. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, maka dianggap sukses semua, commit, maka transaksi selesai. Artinya ada dua kemungkinan di situ, bisa batal semua atau commit atau selesai sebutannya gitu. Nah, kondisi two-phase commit seperti ini akan menjamin apa? Data konsisten, ya, karena setiap data yang ditulis di database utama maka akan di backup sehingga akhirnya nanti backup-nya oke, baru dianggap selesai. Availability tinggi, ya, artinya kalau misalnya ada satu server yang rusak, maka backup tadi akan dimunculkan dengan data yang sama persis. Nah, permasalahannya adalah pada konsep two-phase commit seperti ini akan makan waktu lama pada saat apa? Transaksi. Ya, pada saat transaksi akan makan waktu lama. Setiap kali penyimpanan, kita bayangkan misalnya Anda masuk ke marketplace, ya, kemudian saat Anda memilih suatu barang, membeli satu barang gitu, atau melakukan check out dan seterusnya, itu menunggu waktu terlalu lama, ya. Atau saat memilih klik barang untuk menyimpan satu pesanan ke keranjang, itu ternyata prosesnya terlalu lama. Nah, seperti itu, maka marketplace-nya akan ditinggalkan. Mereka akan mencari marketplace yang lebih cepat prosesnya. Nah, untuk hal seperti itu, untuk yang data yang butuh kecepatan, maka konsep two-phase commit ini tidak akan berjalan dengan baik, ya, karena butuh waktu lama tadi. Sehingga ada konsep lain, ya, yaitu eventually consistent. Seperti ini bentuknya, ya, seperti di gambar sebelah kanan, ya. Saat customer itu melakukan penyimpanan data ke server, ya, misalnya ke keranjang belanja seperti itu, dia tulis misalnya 3 item keranjang belanja gitu, ya. Nah, langsung diberi pesan apa? Diberi pesan, oh sudah selesai penulisannya, nah, tersimpan datanya gitu. Nah, saat tersimpan itu, maka si server itu sambil apa? Di backgroundnya itu sambil menyimpan data ke backupnya, ya. Kemudian dia memberitahu, seperti tadi ya prosesnya, memberitahu keseluruhan bahwa penulisan di backup sudah selesai. Tetapi proses ini tidak diketahui oleh customer, karena customer tidak perlu menunggu. Begitu customer mengklik suatu barang untuk masuk ke keranjang belanja, maka prosesnya gimana? Prosesnya ya selesai langsung seperti itu. Nah, di mana letak terjadinya inkonsistennya? Terjadi inkonsisten, ya, pada saat pertama kali si customer itu misalnya menuliskan data ke server, saya membeli item X gitu misalnya. Nah, kondisi server backupnya kan belum terisi item X, tetapi si customer sudah memperoleh informasi bahwa sudah tersimpan. Ya. Sambil apa? Sambil server backupnya ditulisi. Sehingga misalnya sampai nanti dia beli 3 item, kemungkinan customer itu menerima respon bahwa data sudah tersimpan komplit itu, saat itu kondisi data di backup masih baru 2 item yang tersimpan. Nah, ini tidak ada masalah karena nanti eventually, ya, akhirnya tetap konsisten pada saat apa? Pada saat jadi proses pengkopian data ke backup itu selesai. Nah, ini akan muncul problem kalau misalnya nanti saat pengkopian itu ada gangguan dan tidak selesai. Itu adalah masalah yang berikutnya. Tapi setidaknya
Ini akan menjaga supaya datanya diusahakan untuk konsisten, sehingga nanti availability-nya juga tinggi, tetapi waktu respon terhadap customer itu juga cepat. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai CAP theorem ya. Teorema CAP, CAP dari kata C itu konsistensi, A itu availability, dan B itu partition tolerance. Nah, ini disampaikan oleh Eric Brewer sehingga disebut sebagai Brewer's Theorem, disampaikan pada saat tahun 2000-an mungkin ya, pada saat PhD beliau di MIT. Nah, teorema ini berlaku dalam arsitektur database yang terdistribusi. Jadi penyimpanan data itu tidak hanya di satu server saja. Nah, oke. Sekarang kita bahas per bagiannya tadi ya. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi adalah kondisi di mana data yang dikopikan di beberapa server itu dalam kondisi yang sama isinya. Jadi kalau diakses oleh siapapun dari manapun di waktu yang sama, itu isinya mesti sama. Ya, meskipun letaknya servernya beda-beda. Kemudian availability, maksudnya adalah sistem database ini selalu dapat memberikan respon terhadap permintaan pengaksesan kapanpun, itu availability. Kemudian berikutnya adalah masalah partition. Partition itu adalah kondisi di mana antar server tidak dapat berkomunikasi. Ya, jadi server 1 nggak bisa menghubungi server 2, begitu juga sebaliknya. Nah, partition tolerance itu maksudnya adalah jika jaringan atau salah satu database bermasalah, ya, artinya dalam kondisi partition tadi itu, sistem tetap dapat memberikan data yang konsisten. Nah, Eric Brewer ini menyampaikan bahwa distributed database tidak dapat memiliki ketiga hal ini bersamaan. Jadi tidak mungkin memiliki konsistensi, availability, and partition tolerance di waktu yang sama. Nah, kalau Anda lihat seperti diagram pen di samping kanan ini ada irisan-irisan ya. Jadi maksimal itu hanya bisa 2 dalam satu saat. Konsistensi dengan availability, konsistensi dengan partition tolerance, atau availability dengan partition tolerance. Jadi tidak bisa ketiga-tiganya itu berjalan di waktu yang sama. Tuh. Untuk mempermudah penjelasan mengenai CAP ini, saya berikan gambaran sebagai berikut ya. Ini ada 3 kondisi ya. Yang paling kiri adalah kondisi PA tadi atau AP ya, yaitu partition tolerance dan available. Kemudian yang kondisi tengah adalah partition tolerance dan konsisten. Sedangkan yang paling kanan adalah kondisi konsisten dan available. Nah, digambarkan ya, lingkaran-lingkaran itu anggapannya adalah server. Ya, ada 4 server. Server 1, server 2, 3, dan 4. Kemudian antara server 1, 3, dan 2, 4 itu terjadi partisi. Kalau ada lengkungnya di tengah itu artinya terjadi partisi, artinya tidak bisa berkomunikasi. Oke, kalau misalnya kita lihat dulu yang pertama yaitu partition tolerance dan available ya. Jadi misalkan saya mengisikan data warna merah ya. Awalnya kan biru semua sebenarnya. Kondisinya semua server ada warna birunya. Datanya tersimpan data warna biru misalnya seperti itu. Kemudian saya mengisikan data warna merah itu di server nomor 1. Maka dia akan melakukan backup data atau pengiriman data ke server nomor 3 warna merah juga. Tetapi untuk server nomor 2 dan nomor 4 itu tidak bisa dikirimi oleh server 1 tadi ya, karena ada partisi tadi. Sehingga saat diakses, kalau kita mengaksesnya itu dari server nomor 2, waktu membaca isi server nomor 2 isinya apa? Tetap biru. Ya, padahal tadi server nomor 1 isinya apa? Merah. Nah, ini namanya tidak konsisten. Oke, kondisi kedua diisikan sama ya, di server 1 warna merah, maka dia akan membagikannya ke server 3, sedangkan 2 dan 4 itu tidak diberikan data warna merah. Nah, karena tidak bisa sampai ke server 2 dan 4, maka sistem akan membatasi saat diakses dari 1 tetap warna merah muncul, tapi saat di server 2 yang diakses, sistem akan memberitahu bahwa ini datanya tidak available. Kenapa? Karena datanya tidak up to date.
Nah, di sini artinya apa artinya? Artinya dia mendukung antara partition toleran dan konsisten, karena kalau ingin data benar ya ambil baca di server 1 atau server 3. Tapi begitu masuk server 2 atau 4, maka akan dalam tanda kutip ditolak lah gitu, seperti itu. Nah, ini artinya datanya menjadi tidak available. Ya, untuk baca server 2 dan 4 itu tidak available. Kondisi yang ketiga, ya, yaitu konsisten dan available. Ini dalam gambarnya terlihat bahwa tidak ada garis lengkung di tengah. Ini artinya tidak ada masalah dengan partition. Dari satu bisa komunikasi ke dua, bisa komunikasi ke empat, ketiga, dan seterusnya. Nah, saat diisikan data ke server 1 itu warna merah, maka dia bisa membagikan ke server 2, server 3, dan 4. Semuanya datanya sudah up to date semua warna merah, sehingga saat dibaca dari manapun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah datanya sudah terupdate. Semuanya tahu bahwa ini warna merah, datanya konsisten, dan bisa dibaca kapanpun dari manapun, artinya dia available. Hanya saja di sini tidak ada partisi. Berarti kalau kita pakai yang konsisten dan available, maka partition tolerannya tidak bisa berjalan atau tidak boleh ada. Nah, itu jadi katakan bahwa hanya bisa memilih 2 di antara 3 yang ada. Sebenarnya dalam kondisi nyata itu ya yang selalu dianggap ada itu adalah yang P, ya, partition tolerance. Karena kondisinya itu kemungkinan komunikasi data itu gagal itu sangat besar. Nah, itu mungkin terjadi. Jadi yang harus disiapkan adalah antara konsistensi dan availability. Mana yang dipilih? Mau mengutamakan konsistensi atau mengutamakan availability? Ada 2 contoh di sini ya, masalah kedua hal tersebut. Yang bagian kiri, nah itu adalah misalnya tadi yang contoh-contoh di awal tadi ya, masalah keranjang belanja. Dimisalkan server 1 itu bermasalah, sehingga hanya server 2 yang bisa beroperasi. Padahal kondisinya server 2 itu atau server backup asumsinya tadi di awal itu datanya tidak sama dengan yang data di server 1. Nah, kalau di sini kita mengutamakan availability, maka saat orang membaca data, begitu mengetahui bahwa kondisi server 1 rusak, maka diarahkan ke server 2. Meskipun datanya tidak konsisten dengan yang isi data di server 1. Tetapi kalau misalnya kita lebih mengejar ke konsistensi, ya, misalnya di sini ada yang sebelah kanan ya, bagian sebelah kanan ada primary dan backup ya, server 1, server 2 sebenarnya gitu. Pada saat terjadi penulisan di server 1, misalnya diasumsikan saja server server 2 bermasalah gitu ya. Biasanya orang bisa baca dari manapun, tapi saat ini dipaksakan orang harus baca dari server 1 saja. Nah, pada saat nanti server 1 itu kondisinya baru melakukan proses penulisan, maka yang membaca itu, kalau dibaca itu sebutannya di locking ya. Ya, di locking sampai nanti penulisan selesai baru bisa dibaca. Jangan sampai posisi nulis belum selesai ya. Seperti tadi masih ingat kasusnya Alice dan Bob di masalah customer balance tadi, nulis belum selesai dibaca maka hasilnya bisa salah. Ya, nah, untuk menghindari kesalahan, maka tulisnya selesaikan dulu semua, baru bisa dibaca orang lain. Nah, di sini maka kondisinya bagaimana? Datanya bisa konsisten, tetapi belum tentu available karena saat dibaca kondisinya baru diblok. Nah, itu adalah 2 pilihan ya. Banyak contoh-contoh lain yang bisa lebih kompleks dan sebagainya. Tapi memang dari sisi arsitektur untuk penentuan database mana yang ingin dipilih dan sebagainya harus memahami dan harus memilih lebih mengutamakan konsistensi atau availability. Istilah berikutnya yang penting di dalam database adalah ACID. Ya. ACID adalah kepanjangan dari atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Nah, di sini kita coba bahas satu persatu ya. Untuk atomicity itu maksudnya apa? Maksudnya adalah selesai seluruhnya, ya, clear semuanya. Seperti tadi masih diingat masalah two step tadi itu ya. Jadi semuanya berjalan atau digagalkan semua. Ya, jadi misalnya kondisi menyimpan data ke customer balance, kemudian satunya lagi adalah mengupdate
data keuangan perusahaan, kalau misalnya saat menyimpan mengurangi data hutang customer tadi itu berhasil, kemudian saat berusaha untuk mengupdate data uang perusahaan kok gagal, maka digagalkan semua, dibatalkan semua, ya. Namanya di rollback, kembalikan kondisi semula. Oke, contoh sederhana seperti itu, sederhana. Transaksi penjualan, misalnya kita punya stok kursi sejumlah 5 kursi. Lalu ada penjualan 1 buah kursi. Nah, saat penjualan itu jadi penyimpanan di mana? Penyimpanan di data penjualan. Kemudian ada juga penyimpanan data, mengurangi data stok barang. Gitu ya. Nah, misalnya saat menyimpan ke data penjualannya, dicatat data penjualannya berhasil. Terjual tanggal sekian itu 1 buah kursi ya jual. Kemudian saat mau mengurangi stok barang, ada kegagalan. Nah, kalau ini dibiarkan, apa yang terjadi? Yang terjadi stok barangnya kondisi nyata menjadi 4, tetapi di komputer masih 5. Karena tadi saat mengurangi stok terjadi kegagalan. Padahal penjualan sudah tercatat. Nah, ini risiko menjadi datanya jadi tidak benar. Nah, untuk itu, maka dilakukan yang namanya konsep transaksi. Konsep transaksi itu ada awal, ada akhir. Diawali dengan begin transaction dan diakhiri dengan commit atau rollback. Jadi kalau misalnya tadi sudah berhasil menyimpan ke data penjualan, kemudian kok gagal menyimpan di data barang, mengurangi stok barang, apa yang terjadi? Transaksi di rollback. Jadi dianggap tidak ada penjualan. Nah, tapi kalau misalnya berhasil juga menyimpan di data barang, berhasil mengurangi stok barang, maka commit berarti transaksinya sukses, semuanya selesai. Nah, seperti itu untuk atomicity, ya. Semuanya berhasil atau tidak sama sekali. Oke. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya tadi, yaitu bagaimana transaksi itu mengakses dan memperbarui basis data dengan satu cara yang melindungi atau menjaga semua konstituen integritas dan konsistensi basis data. Jadi ada konstituen integritasnya dan konsistensinya di basis data. Sebagai contoh seperti ini, saat ada transfer uang, ya, saat ada transfer uang dari misalnya si A transfer uang ke si B, ya, maka prosesnya apa? Prosesnya adalah menambah uangnya si B, ya, misalnya transfer uang 100.000, maka uang si B ditambah 100.000, uang si A dikurangi 100.000. Nah, kalau ingin konsistensi terjadi, maka kedua hal ini harus berjalan dengan baik sampai selesai semua. Nah, tetapi kalau salah satu tidak selesai, maka tidak terjadi data yang konsisten. Uang si A, uang si B sudah nambah 100.000, tapi uang si A belum berkurang. Nah, itu tidak konsisten. Yang berikutnya adalah masalah konstrain integritasnya. Misalnya, kalau kita membuat relasi database penjualan barang, misalnya gitu ya, data penjualan barang, data penjualan itu berelasi dengan data barangnya, ya. Nah, misalnya di situ kita tuliskan data penjualannya itu kode barangnya adalah XXX. Padahal di master barang tidak ada XXX. Harusnya itu ditolak oleh sistemnya. Karena apa? Karena integritasnya terganggu nanti seperti itu kalau itu dipaksa masuk. Karena di data penjualan ada barang yang tidak dikenal di master barang. Nah, itu contoh konsistensi integritas untuk foreign key ya, itu tadi ya. Sedang untuk primary key, misalnya ada data primary key seperti entah itu NIM, entah itu kode barang, entah itu NPP, dan sebagainya, itu tidak boleh kembar ya. Berarti tidak boleh ada data NIM yang kembar atau kode barang yang kembar dan seterusnya. Karena dia primary key. Juga tidak boleh dia berisi data null. Nah, itu konsistensi seperti itu. Kemudian isolasi. Isolasi itu adalah kondisi pada saat transaksi yang belum komit itu tidak boleh dilihat atau dibaca oleh transaksi lain. Sebagai contoh, ada transaksi penjualan barang dan transaksi pembelian barang. Seperti misalnya kondisi sekarang kan minyak goreng langka ya, gitu ya, minyak goreng langka. Ada kondisi minyak goreng yang satu toko minyak gorengnya kosong sama sekali. Tetapi di belakang bagian pembelian baru mencatat proses kulaan ya, atau barang datang untuk minyak gorengnya. Nah,
Di depan, kasir di depan, waktu ditanya oleh pembeli, ada nggak minyak goreng di sini? Dia lihat di datanya. Karena data sudah dimasukkan, meskipun belum selesai dimasukkan, baru diisikan, kan supplier nggak minyak goreng tok ya, dia ada beberapa barang yang lain. Dia baru ngisikan minyak goreng 10, kemudian apalagi yang lain misalnya ya, kecap 5 dan seterusnya. Nah, saat minyak goreng 10 dimasukkan, si kasir sudah bisa melihat, minyak goreng udah 10. Dia langsung ngomong, oke ini ada barangnya, dijual sama dia. Padahal pembelian yang di belakang belum selesai. Tetapi karena sudah disimpan datanya, sudah masuk data minyak goreng yang diantarkan oleh si supplier tadi, langsung terlihat oleh si kasir bisa menjual. Misalnya ternyata kejadiannya adalah pembelian itu salah. Wah, ini harusnya barang-barang itu sudah dikirim ke toko ini, tapi ke toko lain. Apa yang terjadi? Padahal sudah dijual barangnya, kan kacau seperti itu. Nah, inilah yang jadi penyebab perlunya isolasi ya. Data itu tidak boleh dilihat oleh transaksi lain. Data pembelian yang belum komit, ya, belum sampai disimpan sampai komit berhasil semua, tidak boleh dilihat oleh kasir penjualan. Jadi meskipun di belakang baru pengisian data barang dari supplier diisikan ke komputer, kasir tidak bisa melihat data barang itu. Ya, stoknya tetap belum menambah selama datanya belum dilakukan komit. Sama juga dengan transfer tadi itu. Ya. Jadi kalau misalnya transfernya itu belum selesai, baru menambah nilai uang 100.000 ke B, tidak bisa saat itu masih ada proses pengurangan uang 100.000 miliknya si A. Di tengah-tengah si B itu bisa melihat uangnya di ATM loh, kalau udah dapat 100.000, saja dia ambil. Padahal punya si A belum dikurangi, itu nggak boleh. Ya, apa terjadi kalau misalnya punya si A menguranginya gagal? Misalnya ada jaringan yang putus atau kesalahan harddisk, akibatnya banknya rugi kan. Jadi dia si B itu bisa ngambil uang 100.000, tapi si A tidak berkurang uangnya gitu. Nah, sehingga untuk seperti itu harus dilakukan isolasi juga. Jadi kalau transaksi itu belum sampai selesai semua, si B bertambah, si A berkurang, beda semua, ada masalah, komit baru si B bisa melihat uangnya bertambah supaya bisa diambil. Nah, itulah isolasi. Ya, jadi sebelum itu komit tidak boleh dilihat di transaksi yang lain. Yang keempat adalah durability. Durability itu berhubungan dengan permanensi, yaitu suatu bait data kalau sudah disimpan dan komit, maka harus tetap ada. Ya, masih ingat tadi di awal tadi ya, saat kita bicara masalah permanensi ini, persistensi tadi kita bicara di awal tadi. Meski ada kegagalan-kegagalan sudah itu, data yang sudah komit tadi tetap ada. Misalnya servernya dimatikan, nyalakan lagi tetap masih ada. Nah, terkadang dibutuhkan namanya log transaksi untuk menjamin daya tahan. Jadi transaksi-transaksi itu masuk ke log semua. Lalu misalnya nanti ada suatu problem, database sampai shutdown gitu ya. Waktu dinyalakan lagi, dia bisa melihat log transaksi dan bisa memperbaiki data yang tadi ada masalah. Nah, itu namanya durability. Sekali disimpan, maka dia tetap ada, meskipun setelah itu entah server dimatikan, entah satu ada proses yang gagal, tapi yang sudah komit tadi tetap tersimpan. Itu adalah durability. ACID biasanya digunakan untuk RDBMS ya, Relational Database Management System. Ini sangat berguna kalau kita memang mengutamakan integritas, kemudian mengutamakan konsistensi data, setiap tahapan ya, setiap stage, setiap proses itu konsistensi data penting sekali, itu menjadikan ACID ini bisa bermanfaat dengan baik. Biasanya ini dipakai kalau misalnya untuk transaksi yang tidak membutuhkan kecepatan akses yang tinggi dan juga pengaksesnya tidak banyak sekali. Jadi Anda bayangkan kalau di dunia web sekarang ya, misalnya entah itu marketplace ya, ataupun pengakses e-commerce yang lain, itu dalam satu waktu itu prosesnya bisa ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu sampai jutaan dalam satu waktu. Kita bayangkan kalau untuk setiap proses transaksi, setiap tahapan penyimpanan data itu harus diuji integritasnya, diuji konsistensinya, seperti menggunakan ACID tadi, maka besar kemungkinan dalam satu transaksi itu bisa lama sekali prosesnya. Padahal banyak sekali data yang harus diisikan.
dan banyak pengakses yang secara berbarengan untuk mengakses data tersebut. Nah, makanya untuk di NoSQL, konsep ini memang ada beberapa NoSQL yang menggunakan, seperti misalnya Neo4j seperti itu, tapi tidak banyak database NoSQL yang memaksimalkan atau memanfaatkan penggunaan konsep ACID ini. Biasanya kalau untuk NoSQL itu konsepnya menggunakan base, ya, base, BASE, ya, BASE. Nah, jadi di sini ada BA itu basically available, dari kata basically available, kemudian S-nya itu soft state, kemudian E-nya itu eventual konsistensi, atau pada akhirnya akan konsisten juga. Nah, kita akan lihat satu persatu di sini untuk masing-masing bagian tadi. Yang pertama adalah basically available, yaitu jaminan data selalu bisa diakses dan ada respons untuk setiap permintaan. Jadi ini berarti bahwa mungkin ada kegagalan bagian di beberapa bagian sistem terdistribusi, ya, dan bagian lain dari sistem terus berfungsi. Jadi misalnya gini, kalau database NoSQL itu berjalan di 10 server tanpa melakukan replikasi data, dan salah satu server gagal, maka 10% query pengguna asumsinya akan gagal juga. Tetapi 90% akan berhasil. Nah, basis data NoSQL itu sering menyimpan mereplikasi itu banyak salinan data di server berbeda. Hal ini memungkinkan database untuk merespon untuk query bahkan jika salah satu server itu gagal, ya, karena masih ada server-server lain yang memiliki data yang sama untuk bisa diakses. Nah, jadi yang merespon, kalau yang gagal mungkin bisa merespon, ya, tapi yang masih baik, yang lain akan segera merespon. Itu konsep terdistribusi seperti itu. Kemudian untuk yang S tadi, soft state, ya. Kalau dalam ilmu komputer, istilah soft state itu berarti kalau data itu expired atau dianggap akan kadaluarsa jika ditimpa dengan yang lebih baru, maka yang lama akan hilang. Nah, state dari satu proses transaksi database itu akan berubah seiring waktu hingga suatu proses transaksi selesai. Misalnya gini, misalnya saat kita mengisikan keranjang belanja. Keranjang belanja itu isinya di satu saat tertentu isinya adalah satu item. Tetapi kemudian saat kita beli lagi, maka menjadi 2 item. Beli lagi menjadi 3 item. Jadi pada saat-saat tertentu kondisinya itu 1. Tapi setelah itu ada ketimpa lagi data yang terbaru, kondisinya menjadi ada 2 item, dan seterusnya menjadi 3 item, dan seterusnya. Nah, memang kondisi ini nanti kalau kita ngukur menjadi bagaimana tentang konsistensinya, itu terkadang, seperti tadi sampaikan di awal-awal pembicaraan kita, bahwa terkadang di tengah-tengah itu tidak konsisten kondisinya, ya. Di server utama itu sudah 3 item, di server lain masih 2 item. Tetapi kalau misalnya kita bicara kali ini adalah soft state, artinya memang berubah seiring waktu, ya tidak masalah tidak konsisten di situ. Tapi intinya nanti pada akhirnya itu tetap konsisten. Nah, ini adalah bagian I-nya tadi, eventually konsisten. Pada akhirnya ini tetap konsisten, ya. Ini berarti bahwa mungkin ada kalanya database berada dalam keadaan yang tidak konsisten tadi itu. Misalnya apa? Beberapa database NoSQL menyimpan banyak salinan data di beberapa server. Ada kemungkinan banyak salinan mungkin tidak konsisten dalam waktu yang suatu saat, ya, waktu tertentu, waktu yang singkat gitu. Nah, ini dapat terjadi ketika pengguna atau program itu memperbarui satu salinan data di satu server, ya, dan salinan data yang lain di server yang lain itu adalah versi data yang lama. Tetapi karena ada satu mekanisme tertentu, yaitu melakukan replikasi otomatis, ya, dalam database NoSQL ini, dia akan memperbarui salinan-salinan yang lain tadi itu, selama tidak bisa dipartition, ya. Nah, sehingga pada saat tertentu meskipun salinan itu tidak konsisten, tidak sama di setiap di setiap server, ada kemudian seperti itu, tapi pada akhirnya semuanya akan sama, semuanya konsisten, makanya disebut sebagai eventually konsisten. Tidak harus konsisten pada saat itu terjadi, tetapi akhirnya itu semuanya akan konsisten setelah semua replikasi selesai dilakukan. Nah, waktu yang diperlukan untuk memperbarui semua replikasi data atau salinan tadi tergantung banyak faktor, ya. Seperti misalnya beban pada sistem, kecepatan jaringan, ya. Misalnya, ya, kita contohkan
database yang mempunyai 3 replikasi data. Nah, kemudian seseorang itu memperbaharui alamatnya lah di satu server. Ya. Maka sistem manajemen database otomatis akan memperbaharui 2 yang lain. Nah, satu salinan ada di server jaringan lokal misalnya ya, sehingga langsung terjadi cepat proses terjadinya pembaruan cepat. Tetapi mungkin server lainnya ada di cloud di negara lain, di server yang lokasinya jauh sekali. Nah, kemudian yang jaringannya tidak terlalu bagus gitu ya. Maka akan terjadi penundaan waktu atau delay untuk memperbaharui file-file yang lain. Saat pengguna yang tadi memperbaharui alamat di satu server tadi itu mengecek ke server yang lain, besar kemungkinan datanya sana masih data yang lama. Ya, karena masih proses pengupdatean atau pemutakhiran data. Tapi begitu nanti proses itu selesai, maka dimanapun pengguna akan mengakses datanya, yang muncul adalah alamat dia yang terbaru. Nah, kira-kira gampangannya seperti itu untuk masalah eventually konsistensi. Nah, jadi kalau untuk NoSQL biasanya menggunakan yang BIS ini, sedangkan yang RDBMS biasanya menggunakan yang ACID. Eventual consistency sendiri itu ada beberapa tipe, ya. Di sini kita tulis berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tipe ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah casual consistency. Casual consistency ini memastikan bahwa database itu mencerminkan urutan operasi yang diperbarui. Misalnya gini, kita pakai si Alis lagi ya. Jika Alis itu merubah saldo terutang dari pelanggan menjadi Rp1.000 dan 1 menit kemudian Bob temannya itu mengubahnya menjadi Rp2.000, maka semua salinan saldo terutang pelanggan akan diperbarui menjadi 1.000. Kemudian yang kedua diperbarui lagi menjadi 2.000. Jadi sesuai urutan seperti itu. Itu casual consistency. Kemudian yang berikutnya adalah read your rights consistency. Ini berarti bahwa setelah suatu catatan itu diupdate, maka semua pembacaan atas catatan itu akan mengembalikan nilai yang sudah diperbarui, ya, nilai yang termutakhir. Misalnya Anda tidak akan pernah mengambil nilai yang tidak sesuai dengan nilai yang telah ditulis tadi. Kita contohkan lagi Alis ya. Misalnya Alis memperbaharui saldo terutang pelanggan menjadi 1.500. Pembaruan ini ditulis ke salah satu server dan setelah itu replikasi proses mulai memperbaharui salinan-salinan di server yang lain. Selama proses replikasi, saat Alis itu menanyakan berapa saldo pelanggannya, maka dia akan melihat berapa? 1.500. Selama database-nya itu mendukung konsep read your rights consistency. Karena tadi dia ngisikan kan 1.500 ya, sehingga yang dilihat oleh dia juga 1.500. Yang berikutnya adalah session consistency. Nah, ini sebenarnya sama dengan read your rights consistency tadi, hanya memastikan bahwa konsistensinya itu hanya selama sesinya masih berlangsung. Sesi ini bisa dianggap sebagai percakapan antara klien dan server atau pengguna dan database-nya lah gitu. Saat pengguna itu masih akses database, nah itu sesi masih berlangsung. Selama sesi ini atau percakapan antara pengguna dan database ini masih berlanjut, maka base data bisa mengingat semua penulisan yang telah dilakukan saat sesi tersebut ya. Tetapi kalau sesinya berakhir, kemudian si penggunanya itu memulai sesi lain, nggak ada jaminan bahwa database-nya bisa ingat tadi dia nulis berapa yang terakhir tadi itu selama belum tereplikasi dengan baik. Nah, sesi ini mungkin berakhir pada saat apa? Ya, saat kita keluar dari aplikasi atau mungkin diem terlalu lama, nah kan gitu kan. Diem terlalu lama maka sesinya bisa hilang sendiri. Yang berikutnya adalah monotonic read consistency. Monotonic read consistency ini memastikan bahwa jika melakukan query dan melihat hasilnya, maka
Anda itu tidak akan pernah melihat versi nilai yang sebelumnya, nilai yang lama atau sebelumnya. Kita kembali asumsikan Alis ya. Misalnya Alis memperbaharui saldo pelanggan. Saldo terutang saat ini adalah 1.500. Kemudian dia memperbaharuinya menjadi 2.500. Nah, Bob misalnya mengakses database untuk melihat saldo pelanggan dan melihat bahwa saldonya berapa? 2.500. Kalau Bob melakukan query lagi, yang dia lihat tetap 2.500. Meskipun semua server dengan salinan saldo terutang pelanggan tersebut belum terupdate nilai terbaru. Nah, ini kalau misalnya konsep database-nya dia mendukung monotonic read konsistensi, maka yang akan dilihat adalah hasil yang jelas sekarang dan tidak melihat hasil yang sebelumnya. Yang terakhir adalah monotonic write konsistensi. Ini memastikan bahwa kalau dikeluarkan beberapa perintah untuk updating atau pembaruan, maka perintah-perintah tersebut akan dieksekusi atau dijalankan sesuai urutan dikeluarkannya. Nah, kalau kita lihat contoh, kita variasikanlah contoh saldo terutang tadi itu. Misalnya si Alis lagi ini baru baik hati. Kemudian memutuskan untuk apa? Mengurangi saldo terutang semua pelanggan itu sebesar 10%. Si Charlie itu salah satu pelanggannya saya ya, memiliki saldo terutang sebesar 1.000. Setelah pengurangan 10% tadi ya, maka Charlie akan memiliki saldo sebesar 900. Kemudian misalnya Alis lanjut memproses pesanannya si Charlie. Nah, Charlie memesan barang senilai 1.100. Maka saldo terutangnya sekarang adalah saldo terutang sebelumnya tadi berapa? 900 ya. Dan jumlah pesanan yang baru 1.100 sehingga totalnya menjadi 2.000. Ya kan lebih awalnya kan 1.000 didiskon 10% jadi 900. Setelah itu pesan lagi 1.100. Nah, sehingga sekarang terutangnya menjadi 900 ditambah 1.100 atau totalnya 2.000. Nah, sekarang kalau misalnya database itu melakukan urutan eksekusinya itu berbeda urutannya. Nah, Charlie mulai dengan saldo terutang 1.000. Kemudian sebelum diskon diterapkan ya, ternyata catatan itu pembaharuan dengan pesanan baru. Ya, diupdate dengan pesanan baru berapa? 1.100. Sehingga totalnya menjadi 2.100. Saat didiskon 10%, efeknya apa? Saldonya menjadi 2.100 kena diskon 10%, dikurangi 210. Sehingga menjadi 1.890. Nah, ini kan beda hasilnya. Tadi kan totalnya 2.000 terakhir. Kalau ini 1.890. Nah, sehingga monotonic write konsistensi ini fitur yang sangat penting. Nah, kita harus memastikan kalau misalnya database itu dapat menjamin urutan operasi, maka saat membuat programnya, fitur urutan ini harus dijamin bisa berjalan sesuai pengeksekusian sesuai urutan perintah itu dikeluarkan. Nah, gitu kira-kira untuk berbagai tipe eventual konsistensi. Nah, demikian tadi adalah istilah-istilah dalam data management dan terutama di dalam konsep arsitektur database terdistribusi yang memang banyak dipakai di dalam NoSQL. Itu saja, berikutnya nanti kita akan bicarakan masalah hubungan antara RDBMS dan NoSQL. Terima kasih.